Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Sudawan. Saya dari Prodi Perpajakan Politeknik Besuah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud. Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Dua faktor itu adalah nilai aktiva tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan, dan taksiran manfaat. Dasar penyusutannya dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Nilai maksimum aktiva tetap yang dapat disusutkan adalah harga perolehan, tetapi ada kalanya dianggap bahwa setelah habis pakai, aktiva tetap yang bersangkutan masih mempunyai nilai yang disebut nilai sisa, residual scrap atau salvage value. Nilai sisa adalah taksiran harga pasar aktiva tetap pada akhir masa manfaat. Dalam hal demikian, nilai yang dapat disusutkan adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa. Taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aktiva tetap selama dapat dipakai. Taksiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya jangka waktu pemakaian atau umur berguna atau masa manfaat. Useful life atau kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Untuk menghitung penyusutan taksiran manfaat dinyatakan dalam tarif penyusutan dengan uraian pada dasarnya. Penyusutan aktiva tetap untuk 1 tahun dapat dihitung dengan rumus besar penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan, yaitu pertama yaitu metode garis lurus. Dalam metode ini beban penyusutan dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu dalam jumlah yang sama sepanjang masa manfaat aktiva tetap. Beban penyusutan dihitung dengan rumus beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa. Tarif penyusutan ini dapat dengan mudah dihitung sebagai 100% dibagi dengan taksiran masa manfaat. Misalnya, apabila taksiran masa manfaat adalah 5 tahun, maka tarif penyusutan adalah 100% per 5 sama dengan 20%. Sebagai contoh, anggaplah bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 dibeli sebuah kendaraan dengan harga 12.500, sudah termasuk biaya balik, nama, dan lain-lain. Nilai sisa diperkirakan 1.550. Umur kendaraan diperkirakan 5 tahun. Beban penyusutan tahunan dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan 20%, buka kurung 12.500 kurang 1.550 sama dengan 2.190. Beban penyusutan tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya dicatat sebagai berikut. Beban penyusutan 2.190, akumulasi penyusutan 2.190. Harga perolehan beban penyusutan per tahun akumulasi penyusutan ini nilai buku kendaraan tersebut selama 5 tahun tampak seperti terlihat di bawah ini. Adapun metode kedua yaitu metode saldo menurun. Dalam metode ini beban penyusutan makin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang makin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua kapasitas aktiva tetap dalam memberikan jasanya juga akan makin menurun. Dalam metode ini beban penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan kali dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan nilai buku awal periode. Biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah 2 kali tarif metode garis lurus. Misalnya, apabila suatu aktiva tetap ditaksir akan berumur 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah 40%, yaitu 2 kali tarif metode garis lurus sebesar 20%. Dengan menggunakan contoh kendaraan seperti yang telah disebutkan di atas, beban penyusutan pada tahun pertama akan dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan 40% dikali 12.500 dikurang 0 sama dengan 5.000. Perhatikan bahwa nilai buku pada awal tahun pertama adalah sama dengan harga perolehannya, yaitu 12.500. Pada saat ini akumulasi penyusutannya sama dengan 0. Penyusutannya tahun pertama dicatat sebagai berikut. Beban penyusutan 5.000,
Akumulasi penyusutan 5.000. Pada akhir tahun kedua, beban penyusutannya dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan 40% dikali 12.500 dikurang 5.000 sama dengan 3.000. Nilai buku pada awal tahun kedua sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada saat itu yang jumlahnya sama dengan 5.000. Penyusutan tahun kedua ini dicatat sebagai berikut. Beban penyusutan 3.000, akumulasi penyusutan 3.000. Harga perolehan beban penyusutan per tahun, akumulasi penyusutan dan nilai buku kendaraan dalam contoh tadi selama 5 tahun tampak sebagai berikut. Di atas telah dijelaskan bahwa dalam metode saldo menurun tarif penyusutan dihitung sebesar 2 kali tarif metode garis lurus dengan tidak memperhatikan adanya nilai sisa. Walaupun demikian, aktiva tetap yang bersangkutan tidak boleh disusutkan sampai di bawah nilai sisa. Untuk menggambarkan mengenai masalah ini, perhatikan penyusutan yang dilakukan pada tahun kelima. Pada permulaan tahun kelima, nilai buku kendaraan adalah 1.620 dengan menggunakan cara perhitungan yang biasa. Beban penyusutan untuk tahun ini seharusnya adalah 40% dari 1.620 sama dengan 648. Tetapi apabila jumlah ini yang dicatat sebagai beban penyusutan, maka pada akhir tahun kelima nilai buku kendaraan menjadi 972. Nilai sisa yang diperkirakan semula adalah 1.550. Berdasarkan ketentuan di atas, penyusutan yang dibebankan pada tahun kelima hanyalah 70, yaitu 1.620 dikurangi dengan 1.550. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.